Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melakukan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman sekalian, kembali bersama saya di kelas ekonomi, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang prinsip ekonomi dan ilmu ekonomi. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan manusia dan alat memuas kebutuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara dan belajar tentang kebutuhan manusia. Ya, nanti di video berikutnya baru kita akan belajar tentang apa saja alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke materi kita selanjutnya. Yuk, sekarang kita akan belajar berkaitan dengan kebutuhan manusia beserta alatnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu quotes hari ini ya. Ini penggalan dari arti surat Al-Shad ayat 26. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, niscaya ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah tidak menghendaki kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan, maka Allah tidak menghendaki kita hanya karena keinginan semata. Karena kalau keinginan berarti itu berkaitan dengan hawa nafsu. Kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka itu akan mengancam kelangsungan hidup kita, seperti makan. Ya, itu adalah kebutuhan utama kita. Beda dengan keinginan. Keinginan itu adalah tidak mengikat untuk dipenuhi. Artinya boleh dipenuhi, boleh tidak. Keinginan boleh dipenuhi ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi. Sehingga kita harus mengutamakan kebutuhan menjadi skala prioritas. Dan keinginan dalam ayat tadi adalah berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, jadi keinginan itu kita nggak terbatas. Nah, apakah kebutuhan manusia tidak terbatas? Dan bagaimana dengan keinginan? Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah kebutuhan itu tidak terbatas? Atau juga keinginan tidak terbatas? Di sini ada ilustrasi ya. Ada anak sekolah namanya Hamid. Pulang sekolah, dia membayangkan makanan dan minuman yang seger-seger. Dia bisa membayangkan ketika masih dalam perjalanan dan suasana panas, dia membayangkan dengan makan yang banyak, gitu ya. Pasti seger, minum minuman dingin, es dan sebagainya. Tapi coba bayangkan teman-teman, ketika sampai di rumah, kira-kira berapa gelas air es yang bisa diminum oleh Hamid? Dan berapa piring nasi yang bisa dihabiskan oleh Hamid? Atau teman-teman bisa membayangkan kalian sendiri ya. Nah, itulah ukuran dari kepuasan kebutuhan dari seorang manusia. Silakan kalian teman-teman simpulkan. Apakah Hamid bisa menghabiskan 7 piring atau bahkan tidak terbatas sampai banyak gitu ya. Atau 1, 2, 3. Nah, silakan teman-teman bisa menyimpulkan apakah kebutuhan manusia tidak terbatas atau keinginan yang tidak terbatas ya. Meskipun sudah kenyang, kita kalau ada makanan yang lebih enak pasti ingin makan lagi. Nah, itu adalah keinginan. Tetapi perut kita sudah tidak muat menampung makanan yang ada. Kita masuk ke dalam pembagian kebutuhan manusia secara ilmu ekonomi. Kebutuhan manusia secara ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa. Ada kebutuhan menurut intensitasnya. Ini adalah kebutuhan yang diskalakan ya, ditingkat-tingkatkan, ada tingkatannya. Kalau bahasa kita mungkin yang paling penting ya tidak penting, yang paling tidak penting gitu ya. Ini adalah menurut tingkatannya. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya, karakteristiknya. Kemudian ada menurut subjeknya dan menurut waktu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi.
ya, kebutuhan utama seorang manusia yang harus dipenuhi. Contohnya adalah pakaian, tempat tinggal, ya, dan makanan. Itu adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi sebelum kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu adalah kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ini setelah kebutuhan primer maka kita butuh kelengkapan yang lain. Ketika kita sudah punya pakaian, tempat tinggal, maka sudah cukup, maka yang berikutnya kita butuh kendaraan. Nah, itu adalah sekunder. Nah, tetapi kebutuhan menurut intensitasnya ini ya menyesuaikan dengan profesi ataupun karakteristik setiap individu. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ini adalah bisa dikatakan kebutuhan yang mewah gitu ya, barang-barang yang mewah. Setelah kita primernya terpenuhi, sekundernya terpenuhi, maka boleh kita memenuhi kebutuhan tersier. Mungkin kita beli rumah yang agak besar, padahal rumah yang kecil aja cukup, gitu. Nah, ini adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Sekali lagi, kebutuhan menurut intensitasnya menyesuaikan dengan setiap individu karakteristiknya. HP mungkin sebagian orang itu menjadi barang sekunder atau bahkan barang tersier, tetapi bagi sebagian orang itu merupakan kebutuhan primer, jadi menyesuaikan siapa pelakunya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi menjadi ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, kondisi fisik seseorang. Contohnya adalah olahraga, itu untuk fisik. Kemudian juga makanan, itu adalah kebutuhan jasmani. Jadi yang berkaitan dengan kesehatan secara jasmani, kesehatan fisik, itu adalah kebutuhan jasmani. Yang kedua ada kebutuhan rohani, berkaitan dengan ruh, ya, jiwa kita. Nah, kalau tadi makanan adalah untuk fisik, maka untuk rohani adalah ilmu, agama, kemudian belajar, membaca Al-Quran, itu adalah kebutuhan-kebutuhan rohani yang berkaitan dengan spiritual, ruh kita, jiwa kita, itu adalah kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Jasmani adalah berkaitan dengan fisik, rohani adalah berkaitan dengan ruh atau jiwa seseorang. Yang berikutnya, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi saat ini juga. Ketika sakit, maka kita butuh obat, butuh berobat, butuh ke rumah sakit. Ketika lapar, maka kita butuh makan. Ketika kita haus, maka kita butuh minum. Itu adalah kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak boleh ditunda. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang berarti untuk masa depan. Kita menabung berarti adalah kebutuhan yang akan datang. Jadi itu menurut waktunya. Kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi. Yang akan datang adalah kebutuhan yang dipersiapkan sekarang, tetapi penggunaannya adalah di waktu yang akan datang. Berikutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, jelas ya. Kebutuhan individu berarti kebutuhan setiap orang, ya, pribadi-pribadi masing-masing, hanya untuk dirinya sendiri. Makan, minum, itu adalah kebutuhan individu. Rumah itu adalah kebutuhan individu. Berbeda dengan kebutuhan umum, ya. Berarti ini kebutuhan-kebutuhan yang diperuntukkan, yang digunakan secara umum, kebutuhan publik. Ya, contohnya apa? Jembatan, sekolah, jalan, itu adalah kebutuhan-kebutuhan umum. Teman-teman sekalian, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Begitu juga dengan tingkat pemenuhan setiap orang. Apa saja yang mengaruhi kebutuhan setiap manusia? Yang pertama adalah pekerjaan seorang. Seorang yang bekerja di perkantoran tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan seorang yang bekerja sebagai petani. Kemudian ada istiadat. Ini juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Yang kedua, agama. Agama juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan. Antara agama A dan agama B, agama satu dan yang lainnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Kemudian lingkungan juga akan mempengaruhi. Kalau kita tinggal di kawasan arid, kadang-kadang kita juga akan ikut-ikutan di dalam gaya hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Berikutnya ada ekonomi. Seorang yang pendapatannya tinggi, pasti kebutuhannya juga akan tinggi pula. Seorang yang pendapatannya sedang-sedang saja, tentu kebutuhannya juga berbeda, menyesuaikan dengan tingkat pendapatan, menyesuaikan dengan kondisi ekonominya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan setiap orang. Jadi setiap individu memiliki tingkat kebutuhannya masing-masing disebabkan beberapa faktor. Ada pekerjaannya, ada istiadat, agama, lingkungan, dan kondisi ekonomi. Ya, itu tadi adalah pembahasan materi tentang kebutuhan manusia. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang alat memuas kebutuhan manusia. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan bermanfaatan. Silakan untuk dipelajari kembali. Kita berjumpa kembali di kelas ekonomi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.